puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di majelis kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang tanpa perjuangannya, tanpa pengorbanannya, Islam gak bakal hadir di tengah-tengah kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para wali santri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kajian parenting Islami kita pada pagi hari ini. Tanpa berlama-lama, mungkin kita buka kajian pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan pada acara kita kali ini, kita akan mengundang Farid yang akan membacakan tilawah kepada saudari Adel. Kepadanya saya bertanya. Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada saudari kita Adel yang telah membacakan lantunan ayat suci Quran. Semoga kita selaku pendengar mendapat pahala dan khususnya bagi pembacanya sendiri. Ini langsung saja kita dengarkan acara inti kita, yaitu Parenting Islami bersama Ustazah Fitnah Taliza. Kepadanya saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Bukan kompak. Ayo semuanya. Ayo Bu. Apa kabarnya ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Yes. Apa kabarnya ibu-ibu yang bapak-bapak yang ada di rumah yang online? Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar sampai ke sana. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltizama bi tariqatihi wa tarassalahu tahu wa jala fi ta'assasan bi quratihi wa ahkama syari'atan min yasan li'amali wa masdaran li'ahkami ahmaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di pekan Sabtu pertama ya setiap bulannya. Ini khusus kita membahas tentang parenting. Maksudnya apa? Parenting itu kan dari kata parent ya. Parenting itu kan orang tua, gitu ya. Dan ini maksudnya ada in-nya, berarti ya selalu gitu ya. Bagaimana peran orang tua itu selalu gitu. Nah, berarti yang kita bahas di sini ya sekitar tentang orang tua, gitu kan, dalam pengasuhan anaknya tentunya. Tidak akan disebut orang tua kalau dia belum punya anak, ya kan? Tidak ada yang akan punya. Maka di sini kata-kata kita mengambil istilah juga parenting adalah rangka gitu. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya saya mengangkat tema itu tentang menggabungkan ilmu dan ulama. Sebenarnya di kitab pondok itu ada ya. Ini pasal 7 dari kitab Ta'limut Ta'lim. Ya, bagi seorang pelajar membaca atau mempelajari kitab Ta'limut Ta'lim ini adalah hal yang paling utama gitu. Sebelum mereka belajar fikih, mereka belajar tafsir, belajar yang lainnya, maka mereka harus tahu dulu tentang adab dalam belajar. Jadi ilmu pertama yang harus dipelajari itu adalah adab dalam belajar. Ya. Dan di sana juga disinggung tentang apa? Ya, tadi menggabungkan ilmu dan ulama. Kenapa ini saya angkat? Karena ibu-ibu mengamati juga kan yang lagi viral, ya kan? Berita seorang kepala sekolah, ya kan? Yang dia dilaporkan, ya bahkan sampai dinonaktifkan sekarang ini karena kasus ya menampar ya emosi dia menampar anak muridnya yang ketahuan merokok di sekolah gitu. Ya saya nggak melihat salah murid, salah anak atau salah orang tua, salah guru atau kemudian salah orang tua kan yang melaporkan dan segala macam. Kita akan membahas itu sampai detail gitu ya, karena itu udah ada yang menanganinya gitu ya kan, sampai Gubernur Banten pun juga turun tangan untuk seperti itu, untuk hal seperti itu. Nah,
baru-baru ini juga itu sampai berdarah-darah gitu ya, seorang guru akibat karena tidak rela anaknya dihukum. Ya. Nah akhirnya orang tua mendatangi guru sekolah dan langsung menunjuk muka guru tersebut gitu ya. Kalau di gambarnya itu ada sampai berdarah ya, hidung kalau ditonjok kayak berdarah kan. Ya. Atau kemudian kasus ya kemarin yang terjadi, guru tidak diserta dilaporkan ke polisi juga. Gitu. Padahal kalau saya baca kasusnya, ternyata guru ini melerai dua murid yang sedang berantem, gitu, ya kan? Nah, akhirnya murid ini dibawa ke ruang PP, gitu ya, dan terus kemudian dinasehatin segala macam. Orang tuanya juga dipanggil, gitu kan ya, untuk apa? Ya ini anak berantem ya sama-sama lah, karena itu kan kerjasama orang tua dan sekolah ya, nggak bisa anak itu hanya orang guru saja yang mendidiknya. Tapi ternyata orang tua ada yang nggak terima, jadi langsung memukul anak yang satu lagi gitu ya, berantem ya. Akhirnya malah ribut di situ. Nanti orang yang satu lagi melaporkan ke polisi, ya kan ya. Nah ini kasus-kasusnya banyak. Ya, atau kasus guru yang babak belur usai tegur siswa yang berpakaian tidak rapi ke sekolah. Karena dulu kan kita ingat ya, waktu kita sekolah aja roknya di atas mata ya, di atas lutut ya, yang belum pakai jilbab itu ya, itu digunting gitu sama gurunya kan, nggak boleh. Atau dulu kalau saya itu masih diperiksa itu rok dalam itu ya, kan suka pakai short atau dalaman kayak gitu, itu diperiksa kayak gitu. Nah, ya karena apa ya, guru-guru itu juga gak nyaman mungkin kali ya kalau melihat pakai rok pendek terus gak ada kelihatan pahanya, langsung gak pakai dalaman dalamnya kayak gitu kan. Jadi memang ada seperti itu gitu. Tapi ternyata kondisi sekarang gitu ya, yang seperti itu dianggap apa? Melanggar HAM melanggar kebebasan kayak gitu ya. Nah ini kita lihat kenapa gitu ya, kenapa hal yang seperti ini mencuat gitu ya, banyak. Dan ini kasusnya nggak ini saja, bahkan dulu pernah ya ada sampai di sidang lama-lama itu seorang guru honorer kalau nggak salah ya, sampai dia diancam penjara juga ya gitu. Jadi dan bahkan kebalikan ada juga, akhirnya ada guru yang di Makassar ya, yang membiarkan saja anak muridnya merokok. Kenapa? Takut, ya kan? Takut kemudian dia dilaporkan, takut kemudian dia dipenjara, ya gitu. Padahal loh, tugasnya mendidik seorang anak itu kemana jadinya? Ya, gitu, ya. Nah, kita lihat ini akibat apa sebenarnya? Kenapa kasus guru dilaporkan atau kemudian orang tua kemudian mudah dengan memukul seorang guru kayak gitu ya. Nah ini tidak lepas gitu ya, tidak lepas akibat dari sistem yang ada saat ini, yaitu sistem apa yang ada sekarang? Sistem sekuler ya, di mana menjunjung tinggi kebebasan tanpa ada batas-batasnya ya. Bahkan gitu ya, sekarang ada undang-undang yang kalau ibu keras kepada anak ibu dalam mendidik juga itu akan dilaporkan ya. Kita tahu Rasulullah mengajarkan untuk apa? Kalau anak umur 9 tahun tidak mau sholat, harus diapakan? Dipukul. Tapi dalam sistem sekuler itu namanya kekerasan pada anak, ya kan? Sehingga orang tua itu salah. Nah, ini yang terjadi gitu. Makanya dalam pendidikan sekarang, karena sistem ini yang dipakai, yang terjadi apa? Yang pertama itu adalah output pendidikan sekuler itu adalah apa? Generasi beradab, generasi tidak beradab. Dulu kalau ketemu sama guru, pasti kita berhenti dulu ngangguk gitu ya kan ya, negur gurunya Pak, Bu gitu kan ya. Kalau enggak cium tangannya kayak gitu ya kan. Bahkan saya ingat waktu SD itu berebut datang lari ngerburin gantian untuk bersalaman. Ya kan ya, tanya untuk apa? Ya hanya untuk cium tangan itu saja gitu.
Kebebasan. Makanya dikatakan nil adab. Biasa misalnya, kalau di sosmed itu saya kalau sudah mau mengisi ini berarti kan saya harus melihat fakta-fakta ya. Video, karena saja seorang murid itu ya melemparkan kursi kepada gurunya, Masya Allah gitu ya. Kok bisa begitu terjadi kayak gitu ya? Ini benar-benar adabnya kemana? Ya. Dan nilai adab ini kan hanya kepada guru, juga kepada orang tua. Ya kan? Dulu kalau orang tua kita marah, nggak sampai marah baru makan di melotot, itu rasanya udah takut. Ya, tapi sekarang sampai sudah diancam, enggak, dia balas ancam. Bahkan banyak kasus-kasus di mana seorang anak itu kemudian apa? Membunuh orang tuanya. Ini yang terbaru. Tapi bukan sini sih. Orang Vietnam atau orang apa ya yang ada di Amerika. Dia kemudian dia pintar, dia terkenal cerdas, gitu kan? Tapi ternyata dia bunuh orang tuanya. Dulu orang tuanya itu dibunuh. Kenapa? Dia tak suka karena dia diatur, selalu diatur sama orang tuanya. Ya. Apakah kita mau seperti itu? Oh, kasus yang dekat itu ya waktu itu di Celanda. Ya, dekat itu yang anak kecil dia membunuh bapaknya, sama orang tuanya, neneknya, 3 orang itu satu rumah, dan anak itu baru umur 15 tahun atau 14 tahun kayak gitu. Ya, jadi ini bukan sekedar adab lagi yang kurang. Ya Allah ya, jadi seorang anak pun bisa menjadi pembunuh bagi orang tuanya. Yang harusnya orang tua itu dimuliakan, tapi kemudian dibunuh. Nah ini akibat apa? Tadi output dari pendidikan sekuler. Dan anak itu dikatakan sama gurunya apa? Cerdas, pintar, gitu kan? Dan ternyata apa? Dia kesel, disuruh les, disuruh sekolah, nggak ada waktunya untuk beristirahat. Kebebasannya untuk bermain-main nggak ada. Ya, dan ini akibat dari diterapkannya sistem sekuler pada pendidikan. Jadi untuk pendidikan sekuler itu generasi beradab, bahkan lebih dari beradab itu. Ya. Selanjutnya, apa akibat dari diterapkannya sistem pendidikan sekuler itu? Pergantian kurikulum. Jadi setiap tahun itu ada pergantian kurikulum. Sekarang juga ada perubahan kurikulum, ya kan? Yang tadinya nggak ada TKA, jadi TKA. Jadi anak-anak sekarang kemarin anak-anak SMA ya sudah kita persiapkan untuk tes kemampuan akademik. Ya, gitu. Biasanya kan ujiannya nanti akhir, ya kan bulan April atau bulan Maret paling cepat, ya gitu kan. Tapi sekarang dari bulan Oktober sudah mulai persiapkan. Ya. Nah, apakah kurikulumnya itu semakin mendekat kepada Islam? Tidak, semakin menjauh. Bahkan ada sekarang yang lagi viral itu adalah kurikulum cinta. Kesannya kurikulum cinta itu akan berkasih sayang ke segala macam dia tuh ya. Maksudnya akan muncul rasa kuat gitu ya dalam pergaulan dan segala macam. Tapi ternyata apa? Kurikulum cinta itu adalah apa? Cinta terhadap sesama agama-agama yang lain, kayak gitu. Itu yang dimunculkan. Ya. Atau kemudian apa? Iya. Lupa sih. Nah, istilahnya toleransi beragama. Ya. Dan apalagi akibat dari sistem sekuler yang diterapkan, tumbuhnya pribadi yang problematik. Ya, pribadi-pribadi yang punya masalah terus. Kenapa? Gitu ya kan? Ya karena tadi dia diberikan kebebasan tanpa batas yang jelas. Gitu. Contoh apa? Tadi SMP, SMA mereka perokok. Ya kan? Padahal di lingkungan sekolah itu ada aturannya, tidak boleh merokok. Tapi biasa saja mereka. Bahkan mungkin awal-awalnya merokok. Selanjutnya apa lagi? Bisa dekat dengan narkoba. Ya kan? Nah, kalau mereka adalah orang-orang yang terkena dengan obat-obatan
Jadi ini yang diciptakan oleh sistem sekarang ini. Ya, jadi orang tua kalau masukin anaknya ke sekolah itu pertama yang dilihat itu, ini anak saya aman nggak di sini, dibully atau enggak nih, ya gitu. Ya kan kita kayaknya khawatir di sana, gitu kan? Karena apa? Pembulian ini tidak hanya terjadi kepada anak-anak SMA, kepada anak-anak SMP, gitu. SD saja sudah dibully. Ibu lihat deh, googling di HP masing-masing, gitu kan? Lihat tentang fakta-fakta bully. Ya, serem-serem. Gitu. Mau perempuan, dua laki-laki sama, gitu sadis. Kok bisa? Gitu ya, sampai mukul temannya, nendang temannya. Jadi satu orang, saya lihat video itu, satu orang duduk temannya itu bergerak, mereka mau mukul, udah kayak bola aja tuh kaki atau kaki ditendang kayak gitu ya. Ya Allah, gitu ya. Dan itu dibiarkan lagi ya. Itulah gara-gara ada sosmed ini gitu ya. Seperti itu, apakah dia mencari keuntungan, dan viralnya seperti itu sehingga dapat duit kayak gitu ya, kan banyak orang yang nontonnya kan seperti itu. Sudah misalnya gitu ya. Nah, kemudian apa? Akibat sistem sekuler juga, pendidikan itu hanya semata-mata mengembangkan apa? Pengembangan intelektual dan keterampilan saja tanpa aturan agama. Ingat nggak Bu? Kalau misalnya ibu sekolah atau ibu sekolah tanya kepada anak-anaknya, ranking berapa? Ya, bagus nggak nilainya? Bagus nggak raportnya? Itu kenapa? Ya karena tadi standarnya itu anak-anak itu pintar intelektualnya saja. Ya kan udah bisa apa sekolah, udah apa? Tidak kemudian tanya sudah bisa sholat atau enggak, gitu kan ya? Ya. Itu kalau sekolah-sekolah itu banyak seperti itu. Ya. Ini ya mungkin kalau apa dengan menanyakan ranking itu akhirnya ada juga tuh ya anak-anak yang kemudian merasa tertekan ya, akhirnya sekolah-sekolah sekarang nggak boleh ranking. Jadi tidak ada ranking lagi. Gitu. Kalau dulu kita kan sekolah ada ya, ranking 1, 2, masuk 3 besar, 10 besar, kayak gitu kan. Sekarang nggak ada lagi, nggak boleh. Karena itu nanti menzoliman atau bisa jadi juga bullying terhadap yang nggak bisa. Ya. Nah, akibat sistem sekuler juga apa? Pendidikan sekarang itu berorientasi pada materi dan prestasi. Ya. Sekolahin anak tinggi-tinggi untuk apa Bu tujuannya? Biar kerja yang bagus, saya banyak dapat duit. Salah, ya kan? Dalam Islam nggak seperti itu. Anak kita sekolahkan karena apa? Kewajiban kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang layak buat anak kita. Jadi perintah Allah. Ya, bukan anak-anak itu bisa bekerja sehingga kemudian dia waktu tuanya itu dia banyak duit, hidupnya senang. Nah itu orang-orang kapitalis. Ya, ya. Kalau ibu-ibu di sini punya niat seperti itu, anak-anak ibu disekolahkan karena dalam rangka agar dia menghasilkan duit suatu saat nanti, hapus, rubah niat itu. Ya Bu ya, jadi tidak ada tekanan kepada seorang anak itu untuk bersekolah gara-gara agar dia bekerja tempat yang bagus dan menghasilkan duit yang banyak, itu enggak. Tapi yang ada itu adalah apa? Perintah untuk mendidik anak itu ya sehingga dia bisa menjalankan kehidupan diri dengan benar dan bisa sampai ke akhirat. Kita tetap yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini apa? Kita beribadah kan? Ya, karena apa? Yang menciptakan kita ingin kita berjalan sesuai dengan aturan Allah. Ya. Dan nanti akan kita selama ini kita akan dihisab, akan ditanya. Kalau materi standarnya ibu-ibu semuanya di sini dalam menyekolahkan anak-anaknya, materi itu akan ditinggal.
di sana dan saya tinggal di Bukit Tinggi, jalan saya itu melewati kampung Cina sama kuburan Cina. Jadi tengah-tengah tuh rumah saya itu. Jadi kalau orang Cina itu meninggal, pasti banyak ya barang-barangnya yang dikubur di kuburannya gede. Nah, akhirnya kuburannya kan dicuri ya. Jadi kalau bawa harta ke kuburan itu kemudian dicuri, dibongkar ke makamnya. Jadi jangan sampai ya. Dan kalau membawa duit kita jajan kok, supaya gimana? Di kuburan nggak ada. Ya, mereka akan ditinggalkan semuanya. Ya, jadi orientasi sistem sekolah pendidikan sekolah itu adalah apa? Pada materi dan prestasi, bukan akhlak dan kepribadian mulia. Ya, yang munculnya itu adalah apa? Individu-individu yang individualis, hedonis apa? Cinta dunia, ya kan? Gaya hidup liberal, ya, bebas, permisif, serba boleh, ya kan? Apapun dilakukan, tidak menikah pun mereka masih bisa melaksanakan hubungan suami istri, ya kan? Bahkan sekarang tuh anak-anak tuh mengerti, anak-anak yang Gen Z coba tanya, mereka tuh ngerti tidak boleh pacaran, sehingga mereka nggak pacaran, tapi mereka apa? Hubungan tanpa status. Masya Allah, ada itu seperti itu. Jadi pas kejadian itu, dia dicium dan salah, emang pacar kamu itu, kata temannya. Enggak, ya suka aja gitu. Jadi itu apa itu namanya hubungan tanpa status. Lagi karena pacaran itu kan nggak boleh, pacaran itu kan haram. Jadi hubungan tanpa status apakah tidak haram? Ya, jadi itu terjadi pada anak-anak sekolah sekarang. Dan yang saya temui fakta seperti itu sekolah Islam gitu. Nah, sehingga apa ya, akibatnya anak-anak sekarang itu kehilangan tujuan hidup. Ya, mereka nggak jelas sebenarnya kita hidup itu buat ngapain, ya kan? Apakah setelah belajar sudah dapat nilai tinggi, sudah berprestasi, terus buat apa itu, ya kan? Ini malah saya tertekan, akhirnya apa? Gak suka diatur seperti itu sama orang tuanya, ya kan? Dibunuh saja orang tuanya. Itu kasus-kasusnya, ya. Bahkan dia keuntungan atas jati diri manusianya, itu untuk apa? Dia pintar. Yang kasus beberapa 10 tahun yang lalu itu yang di Singapura, dia jago ya, dia olimpiade menang terus sampai kuliah pun dia juga diterima di tempat yang bagus, 10 universitas terkenal di dunia itu bisa menerima dia gitu kan ya. Tapi apa? Setelah dia kuliah itu ngapain? Buat apa? Gitu. Akhirnya dia ngapain? Nggak mandi, nggak apa, selesai dia aja gitu. Karena orang bosan dia dalam terus mengikuti pelajaran, mengikuti perintah orang tuanya. Kalau dia pintar, dia setelah kuliah itu nggak jelas aja, dia nggak kerja juga, nggak ngapa-ngapain juga, gitu kan? Padahal tadi dia kuliah di tempat-tempat yang bagus-bagus itu. Ya itu karena dia kebingungan jati dirinya sebagai manusia, sehingga standar benar dan salah itu juga dia nggak ngerti. Akhirnya dia sendiri yang menentukan standar benar dan salah itu. Ya, nah ini akibat pada sistem sekolah. Jadi kenapa gitu ya? Seorang anak kalau di sekolah ditegur sama gurunya, marah, melapor kepada orang tua, ya kan? Ya karena tadi gitu kan, sistem yang terbentuk kita kan bebas ini mengekspresikan diri kita. Kenapa kita dipaksa-paksa? Kenapa kita dilarang-larang? Nah, ini semua jadi tanggung jawab siapa untuk berubah? Apakah tanggung jawab sekolah saja? Tanggung jawab orang tua saja? Enggak, ternyata gitu ya, untuk merubah, kalau untuk kita bicara tentang sistem itu nggak bisa berubahnya sendiri. Itu harus berubahnya secara sempurna. Peran dan tanggung jawabnya itu harus ada keluarga, masyarakat, dan dunia. Maksudnya keluarga itu apa? Keluarga itu pilar pertama pendidikan seorang anak. Ya.
ibu, begitu anaknya lahir atau selama anaknya dalam kandungan, seorang ibulah yang kemudian mendidiknya. Ibu kalau malas-malas saat hamil, apa yang terjadi? Anak itu juga malas. Itu sudah apa ya? Sudah terbiasa, udah mengajarkan kepada anaknya. Seorang ibu yang rajin itu otomatis anaknya rajin. Seorang ibu yang suka sayur, anak itu gak suka sayur gitu. Saya kan dulu masa begitu sih, saya nggak percaya dulu waktu saya masih lagi hamil kayak gitu kan. Tapi ikutin aja ya, namanya orang tua nasehatin kayak gitu kan. Tapi ternyata ini muncul gitu ya. Saat anak saya yang terakhir itu, saya maunya makan sayur doang. Memang sampai sekarang dia tuh belinya sayur. Kalau makan tanpa sayur itu lambat banget ya makan. Tapi kalau udah ada sayur itu lancar ya makannya. Ya, jadi jangan ibu-ibu kira saat hamil itu baik itu diam-diam aja di dalam. Tapi juga itu bisa mendengar gitu. Bahkan banyak penelitian barat yang mengatakan apa? Ternyata pendengaran bayi itu bagus di saat dalam kandungan. Makanya dipasangin apa? Nyanyian atau apa di dalam perutnya. Bahkan dikatakan 30 cm jarak suara atau perut itu paling aman untuk telinga bayi itu. Terus saya berpikir, dulu kita diperintahkan untuk apa? Ngaji kalau lagi hamil itu ya kan, mulut kita ke perut kita yang lagi hamil itu 30 cm jaraknya gitu. Dan itu paling terapi paling mantap ya gitu. Daripada lagu-lagu dulu kan lagu-lagu Mozart ya seperti itu yang bikin dia berasa. Ternyata Al-Quran yang dilantunkan seorang ibu itu jauh lebih berpengaruh. Ya, jadi dulu apalagi kalau setelah dia lahir, ya kan setelah lahir, gitu kan. Bagaimana kemudian orang tua mendidiknya, bagaimana kebiasaan orang tua di rumah, anak itu mengamati. Jangan ibu kira, tar aja lah kalau anaknya udah gede, kita berubah. Enggak, anak mengamati. Ibu-ibu nggak menutup auratnya, bingung kenapa namanya menutup aurat ya kan? Dia nanti juga akan seperti itu. Makanya belum gitu, masa sih suruh-suruh begini? Itu akan terbiasa dia. Ya. Nah yang kedua, masyarakat. Jadi masyarakat itu juga dengan sekolah. Jadi pilar kedua itu adalah sekolah dan masyarakat dalam membentuk kebiasaan serta mencegah kemaksiatan dan perilaku buruk anak-anak. Itu tugasnya sekolah dan masyarakat. Jadi masyarakat itu harus masyarakat yang peduli, bukan yang masyarakat yang individualis. Biarin saja lah, walaupun itu urusan dia, ya kan? Hati-hati, makanya sekarang banyak orang yang berzina. Kenapa? Karena masyarakat yang gak peduli, ya kan? Lihat anak gadis jalan dengan laki-laki, gitu kan? Belum menikah nih, tinggal tanya aja, sudah menikah belum? Ya kan? Kalau kita tahu dia belum menikah, kita masih biarkan, dosa. Ya kan? Kan mengamin kemungkaran, ya kan? Barang siapa yang melihat kemungkaran, kalau juga itu dia dihi. Paling lagi sakit, ini sakit. Paling lagi sakit, dikolbihi. Zalika ada iman. Ya, jadi kalau masyarakat udah nggak peduli, kemaksiatan itu merajalela. Ya, dan makanya masyarakat dan sekolah itu jadi pilar kedua. Kalau sekolah pun juga nggak peduli dalam pendidikan anak kita, mau jadi apa ke anak-anak? Ya kan? Merokok dibiarin aja, kakinya diangkat ke atas meja dibiarkan saja, ya kan? Sudah. Bahkan kemudian berpacaran atau kemudian hamil agak sedikit anak. Bahkan kalau kita bicara kansel, kansel itu nomor 1 perzinahan. Sebanten itu kansel. Pelajar 95 pelajar di kansel itu sudah tidak perawan. Itu kansel yang paling tinggi se-Banten. Kalau kemarin saya dapat kasus
Depok termasuk tinggi juga. Jakarta ternyata tinggi juga. Jadi rata-rata seperti itu. 90 ke atas itu remaja-remaja atau pelajar loh, mahasiswa. Kalau mahasiswa kan tingkatnya yang baru kuliah ya kan. Nah, pelajar itu di atas 90% itu sudah tidak ya gratis lagi. Walaupun mereka belum menikah. Makanya pernah kasus di mana ya? Ponorogo atau mana ya yang kasusnya rame-rame minta nikah dispensasi nikah muda karena mereka udah pada hamil semuanya. Itu kasusnya ada itu kan beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah. Ya, bayangkan kalau 95% berarti 5% itu yang benar-benar ya. Kalau saya mikir begini, kalau saya punya anak perempuan itu nyari yang benar-benar calon mantu yang tidak terganggu dengan yang lain, dan itu susah sekarang kan? Ya, dan tanggung jawab yang pilar yang ketiga itu dunia atau maksudnya apa? Sistem negara. Ya, pilar ketiga itu sistem negara itu melindungi generasi dari berbagai bahaya. Jadi yang sebenarnya menjadi pelindung itu sebenarnya adalah negara, karena dia yang punya kekuasaan, dia yang punya aturan. Jadi nggak bisa hanya keluarga doang menjaga anaknya, nggak bisa. Anak itu pasti akan pergi ke lingkungan rusak, anak pasti rusak. Sekolah saja diserahkan, nggak bisa. Oh sekarang, iya. Pacaran baik-baik gimana pacaran baik-baik? Ya, dan yang ketiga itu ya negara itu harus bisa melindungi, itu yang bisa menyelamatkan sebenarnya. Ya, tapi katanya negara itu kerjanya udah banyak ya, mungkin ngurusi rakyat semua. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sebenarnya Islam menghargai guru. Ya, tadi kita lihat gampang sekali guru itu dilaporkan, gampang sekali guru itu dipukul. Ya, ini saya mengambil kitabnya Ta'lim Muta'alim ya, jadi bisa menyiapkan anak-anaknya belajar di sini, pinjam kitabnya gitu. Ibunya mau belajar juga. Ya, seorang penuntut ilmu tidak akan dapat meraih ilmu dan manfaatnya kecuali dia menghormati ilmu serta memuliakan dan menghormati gurunya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, aku adalah hamba dari seorang yang mengajarkanku. Maaf ya kita malah seorang yang mengajarkanku sekalipun satu huruf. Jadi begitu Ali mengatakan. Jadi Ali itu adalah saya, itu adalah budak dari atau hamba dari seseorang yang mengajarkan walaupun cuma satu huruf. Jika dia perlu menjualku, menjadikan budak dan tawanan, aku pun bersedia. Segitulah dalam pandangan Ali itu seorang guru. Sementara Ali itu mulianya ya, maka dikatakan kalau menyebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya kan? Ya, di mana Allah memuliakan wajahnya. Ya, Allah saja sudah memuliakan wajah Ali gitu kan ya, bahkan saat waktu mau perang gitu kan ya, Rasulullah mengatakan panji ini akan aku serahkan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah gitu kan. Semuanya sudah berkumpul kecuali Ali gak disebut mata gitu kan. Terus Rasulullah menyerahkan kepada orang yang berkumpul. Rasulullah bertanya, mana Ali? Oh dia lagi sakit mata ya Rasulullah, panggil. Ya kan, jadi serahkan kepada Ali gitu. Jadi Ali itu memang kedudukannya Sayyidina Ali itu tinggi di antara para sahabat juga. Ya, dan kata-katanya mengatakan apa? Aku adalah hamba dari seseorang yang mengajarkan sekalipun itu satu huruf. Ya berbahagialah guru TK, ya kan ya, mengajarkan alif, ba, tasa, itu kan beberapa huruf, dengan satu huruf saja diajarkan. Nah itu sudah apa dikatakan? Kalaupun dia butuh, aku dijual, ya kan? Jadi budak,
jadi tawanan, aku bersedia. Itu bagaimana Ali itu memuliakan seorang guru. Paham? Ya. Nah, ini ada nazam. Di dalam muta'alim itu paling banyak nazamnya. Ya, boleh ya sama-sama nazam. Ayo, aku biarkan ngantuk. Mana ya, saya nggak bisa juga saya namanya. Sebentar. Terima bisa? Belum. Semalam saya udah belajar bisa. Tapi gue lupa bisa. Ra'aitu ahaqqal haqi haqqamu alimi wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin. Namanya gitu, nazamnya ya gitu ya. Bisa ya? Kelihatan kan? Ra'aitu ahaqqal haqi haqqamu alimi. Ayo. Wa aujabahu hifzan ala kulli muslimin. Laqad haqqa an yuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Ya, jadi di sini katakan apa? Ra'aitu, menurut pendapatku, ahaqqal haqqi, gitu kan? Bahwa hak sebenar-benarnya hak itu adalah apa? Yang paling utama maksudnya itu, yaitu haknya seorang mu'alim, seorang guru. Jadi hak yang harus lebih diutamakan itu adalah hak seorang guru. Wa aujabahu, dan wajib hifzan, untuk dijaga oleh apa? Ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Gitu. Jadi setiap muslim itu harus memelulukan haknya seorang mu'alim, seorang guru. Ya, laqad haqqa, karena sesungguhnya hak ayyuda ilaihi karamah. Ya, sungguh dia berhak untuk diberikan kepadanya karamah, kemuliaan. Li ta'limi harfin, untuk mengajarkan satu huruf, harfin wahidin. Satu huruf itu apa? Alfu dirhamin. Tidak cukup memberinya 1000 dirham. Untuk satu huruf aja tuh pun diganti jasa guru 1000 dirham dikasih itu enggak? Makanya dalam daulah Islam seorang guru itu mulia, gajinya itu besar. Di sistem ini saja guru itu dipertanyakan. Kemarin kan ada heboh ya kan, guru itu statusnya nggak jelas. Nyari lagi. Tidak akan jadi negara ini kalau tidak ada guru. Ya kan? Tidak akan cerdas generasi itu kalau tidak ada guru. Nah, kecuali sistemnya memang
nadanya memang sudah ditetapkan ya, dari ada beberapa jenis model nadanya. Saya yang bisa nadanya itu saja, walaupun mungkin sudah lupa. Ya, jadi ini yang apa? Jadi yang mengarang kitab Ta'lim Muta'alim Syekh Al-Zarnuji itu, gitu kan? Jadi kepada dia itu dijelaskan syair ini katanya. Bagaimana memuliakan guru dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini disebutkan guru itu harus dihormati atau diberikan takzim, ya. Nah, ini takzim kepada seorang guru itu lebih utama dari menghormati yang lainnya. Ya. Dalam hal ini, Imam Syadiduddin Al-Syirazi mengatakan, guru-guru kami mengatakan, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim atau berilmu, hendaklah dia mengagungkan, memuliakan dan memberikan sesuatu yang layak diberikan pada para ahli agama atau ustaz. Kalau anaknya tidak menjadi alim, maka insya Allah cucunya menjadi seorang yang alim. Ya Bu ya, jadi seperti itu. Yang jadi pemberian kepada seorang guru itu, ya pemberiannya lebih diutamakan kepada pemberi yang lainnya. Bahkan ini saya di sini juga saya baca, tapi nggak saya tuliskan saking banyaknya, nanti terlalu banyak slide-nya. Jadi seorang syekh itu dia sakit, terus dikunjungi oleh seluruh murid-muridnya. Nah, cuma ada satu orang yang nggak mengunjungi dia, gitu kan. Nah, pas dia udah sehat, dia tanya kepada muridnya yang satu ini, kenapa kamu nggak mengunjungi saya? Si murid menjawab, saya sedang bertahkim kepada ibu saya. Jadi dia sedang mengurus ibunya. Terus Ustaz ini, Kiai Syekh ini berkata, kamu akan mendapatkan keselamatan di dunia, tetapi kamu tidak akan mendapatkan nikmatnya ilmu. Benar, akhirnya muridnya ini hidup di desa, bisa mengurus orang tuanya, tapi dia tidak bisa belajar terus. Gitu. Dia nggak nikmat dalam belajarnya. Karena apa? Ya harus lebih diutamakan itu gurunya gitu, daripada orang tuanya. Nah, bagaimana kemudian memuliakan guru lagi? Ya, kalau dalam kitab ini juga dikatakan tidak berjalan di depan guru, tidak berduduk di tempat duduk guru, tidak mendahului berbicara di depan guru kecuali dengan izinnya, tidak banyak bicara di hadapan guru, tidak berbicara yang mengusahkan gurunya, dan tidak mengetuk-ngetuk pintunya, tapi bersabarlah sampai guru itu keluar. Ya, menghormati anak-anak guru dan orang-orang yang punya hubungan dengannya. Ini kasus, ayah bercerita waktu dia pesantren. Jadi ada tuh sarung seorang santri ditiduri oleh kucing kiainya. Ditungguin, gitu kan, itu kucing ustadznya, kucing kiainya. Gitu. Saking seperti itunya kan. Nah, hal-hal yang seperti ini hal-hal yang bukan yang biasa ya di pesantren itu dalam rangka apa gitu ya? Dalam rangka tadi memuliakan kiai tadi, dan itu Ta'lim itu bukan karangan guru-guru sekarang kan, kayak gitu. Ini kan kita termasuk kitab yang lama, kayak gitu. Nah, jadi bukan budaya feodal di saat kemudian seorang murid mencium tangan kiainya, seorang murid kemudian memuliakan kiainya, itu enggak, bukan budaya feodal. Ya. Nah, bagaimana dia menyakiti guru? Ya, kalau tadi kan harus kita menghormati guru, ya kan? Nah, kalau menyakiti guru, nah dalam kitab Ta'lim Muta'alim juga dikatakan, barang siapa yang membuat sakit hati gurunya, maka ia tidak akan mendapatkan berkahnya ilmu.
dan tidak dapat memanfaatkan ilmunya kecuali sedikit. Jadi mau berapa puluh tahun pun dia belajar, dia nggak akan bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Berkahnya ilmu itu akan dirasakan kalau ilmu itu dipakai, dijalankan. Tapi dia nggak akan bisa menjalankannya itu karena dia menyakiti gurunya. Jadi ini ada kisah kalau kisah Khalifah Al-Rashid ini lebih kepada bagaimana dia ingin anak-anaknya itu diajar dengan benar. Jadi Al-Rashid ini seorang khalifah, termasuk khalifah yang terkenal di masa Abbasiyah, ya. Nah, dia mengirim putranya kepada Syekh Asmul yang dia mengajarkan ilmu dan adab. Nah, terus suatu ketika Khalifah Al-Rashid ini melihat anaknya sedang menuangkan air untuk berwudu, untuk mencuci kaki atau untuk berwudu kiainya, syekhnya ini, Syekh Asmul itu. Kemudian Syekh Asmul itu dipanggil sama Khalifah. Saya mengirim anak saya kepada kamu itu untuk belajar ilmu dan adab. Tapi kenapa kamu suruh dia mengucurkan air untuk kamu berwudu? Gitu. Ya kan, sementara kamu berwudu di situ harusnya, gitu ya kan? Dia mengucur dengan satu tangan dan satu tangan lagi membilas badanmu. Begitu harusnya. Masya Allah. Saya kira anak seorang khalifah besar, gitu ya. Dia marah anaknya disuruh mengucurkan, tapi ternyata enggak, gitu. Dia suruh apa? Dia berpayah-payah dia Musa berwudu gitu. Disuruh wuduin tuh ustaz kiainya itu. Ya. Jadi dia marah bukan karena anaknya disuruh itu, tapi kenapa? Salah nyuruhnya. Harusnya dia anaknya itu ustaznya nggak perlu repot-repot. Sekarang ada nggak seperti itu? Kita bukan anak seorang khalifah, buru-buru. Kita bukan anak seorang pejabat atau orang-orang yang mulia, gitu ya kan ya. Ini anak seorang khalifah Al-Rashid, gitu ya. Yang besar saja, anaknya tuh melayani kiainya. Dia nggak mau anaknya kalau nggak melayani. Nah, terus bagaimana juga ilmunya titik guru? Ada kisah lagi disebutkan ini dalam kitab Al-Ghaib banget ya, kalau saya nggak salah ya. Saya lupa dan saya cari-cari kitabnya yang ketemu. Ada seorang orang tua, ya, saat dia mengunjungi anaknya ke orang pesantren, ke pondok, bukan pesantren, di sebelah Timur Tengah itu ada istilah pesantren, ya kan? Tapi anak dititipkan ke rumah seorang kiai, gitu kan, ustaz, syekh, jadi belajar di situ, kayak gitu kan. Nah, saat dia menyumpai anaknya itu, ternyata anaknya itu sedang melayani, ngangkatin sendal, bersihin, apa segala macam. Dia kesel. Loh, anak saya dikirim untuk belajar, bukan untuk beres-beresin barang-barang ustaznya. Pulang. Disuruh anak pulang. Ya kan? Begitu dalam perjalanan pulang, belum sampai ke rumahnya, ya kan rumahnya jauh. Ngobrol-ngobrol sama anaknya. Dia bertanya tentang masalah fikih, dia bertanya tentang masalah apa. Semua dijawab sama anaknya ini. Ternyata kamu jago sekali. Udah, balik lagi belajar sama kiai tersebut. Begitu sampai di antara depan kiai itu lagi, tidak. Silahkan bawa anak Anda pulang. Karena keberkahan ilmu itu tidak akan didapati lagi karena orang tuanya tidak ridho pada kiainya. Ya, makanya mau sesusah apapun anak kita di pondok, udah sabar. Ya, nggak akan anak kita itu akan dizolimi oleh pihak pondok. Bahkan kemarin yang runtuh itu ya, yang roboh pesantren di mana yang Jawa Timur, ya kan? Yang roboh itu, orang tua itu masya Allah gitu ya, ridho gitu ya sama anaknya. Saya tuh tadi sedih. Saya merasakan anak seorang anak yang sakit aja saya sudah pusing, anak ujian saya yang sakit. Kenapa? Gitu ya, kita merasakan gitu gimana susahnya seorang
kecelakaan, meninggal. Kiainya 6 bulan dirawat di rumah sakit. Karena rasa berdosa yang tanggung jawab ini makronis itu. Kiai itu gitu kan, karena merasa bersalah gitu. Tanggung jawabnya apa? Itu kan salah sendiri karena aku kabur, iya kan? Jadi menyakiti hati kiai itu, guru itu memang nggak keberkahan ilmu itu nggak didapat. Walaupun orang tua kemudian nganterin lagi ke pondok ke tempat dia belajar itu, kiainya menolak, silakan, ya bawa saja. Gitu. Dia nggak ada gunanya, dia tahu juga, dia nggak akan bertambah lagi ilmunya. Gitu. Karena apa? Karena orang tua sudah tidak ridho. Ada rasa tidak ridho sedikit saja itu berat. Ya, juga dalam kitab Wasoya. Ini Wasoya ini kita nasihat seorang bapak kepada anaknya. Nah ini dipelajari juga di pondok. Di sini dikatakan, wahai anakku, tidak ada sesuatu yang lebih berbahaya bagi pelajar daripada kemarahan guru dan ulama. Karena itu takutlah anakku, jangan sampai engkau membuat kemarahan pendidikmu atau menunjukkan akhlak tercela di hadapannya. Terimalah anakku nasihat ini, carilah keriduan guru-gurumu, mintalah doa mereka agar engkau mudah dalam belajar. Semoga Allah mengabulkan doa guru-gurumu sehingga tercapai cita-citamu. Jawab kalau yang seperti itu. Jadi orang tua harusnya sikapnya seperti itu. Jangan anak-anaknya dihukum. Karena cuma dihukum poinnya kita. Kalau di sini hukumannya cuma dapat poin. Jadi ibu-ibu kalau tanya anaknya nyaman nggak dapat poin. Kalau hukumannya poin terlalu banyak, paling saya suruh untuk bersih-bersih. Ya, nggak akan dihukum apa? Atau di stop nggak boleh jajan. Ya, tidak ada akan dihukum fisik dan segala macamnya. Ya, tapi ada saja orang tua yang udah nggak ridho. Ya kan? Ya, kecuali kalau kemudian tidak makan di sini denda 100.000. Ya kan? Kenapa kalau dia sakit saya keluarin lebih dari 100.000 soalnya. Belum lagi kemudian mengurusnya, ya kan, terganggu pelajaran dan yang lain. Jadi denda itu dalam mencegah anak-anak jangan sampai tidak makan, harus makan. Karena waktu di sini di pondok ini, waktu belajarnya, waktu tidurnya cuma sebentar, jam 10 sampai jam 3. Selebihnya dari jam 3 sampai jam 10 malam itu beraktivitas terus. Ya, jadi kalau tidak cukup energinya sakit. Sekarang di bagian dapur mengeluh nih, setiap makan nasi habis terus gitu. Walaupun sayurnya lupa garamnya, tetap habis. Masya Allah. Ya, ya itulah karena anak-anak di sini kan seusia pertumbuhan ya, yang baru-baru head, ya kan, small head itu energinya butuh banyak, makanya butuh banyak. Ya. Saya yang pusing nanti ini beras habis lagi. Tapi insya Allah gak apa-apa, yang penting mereka sehat gitu. Jadi walaupun kemudian mereka jajan nanti ya, beli snack, beli apa, tapi mereka sudah makan dulu di pondok. Dan standar ini saya sudah berlakukan sejak anak saya lahir. Saya tidak akan kasih anak saya keluar sebelum dia makan dulu. Karena makan di luar kan kita nggak tahu. Ya dia beli itu apa? Ya kan? Tapi kalau perutnya sudah ada alasnya, sudah ada yang isinya, gitu kan? Kalaupun dia ada makanan yang kurang bersih sedikit, itu masih ada. Ya, bentuk tujuan menitipkan anak-anak kita di sekolah atau pondok pesantren itu harus selalu diingat. Kenapa ibu-ibu masukin anak ibu sini? Ya, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak tidak percaya sama kami di sini, silakan ambil kembali anaknya. Nggak ada guna anak-anak itu nginep, nggak ada gunanya anak-anak itu bertahun-tahun di sini. Apa? Dia nggak akan dapat ilmunya, nggak akan berkah. Justru yang kita butuhkan ilmu itu berkah, bukan sekedar ngapalin, bukan. Tapi bermanfaat bagi anak itu nanti.
bisa kita kembalikan yang sudah lewat? Nggak bisa kan? Saya mengalami soalnya, saya berpikir anak saya sekolah deket apa segala macam ya gitu kan, tapi ternyata sekolah itu nggak bagus misalnya gitu kan, ada gurunya yang saya ridhoi gitu, saya cabut anak saya dari situ, ya kan? Nah demikian juga kita apa ya? Kita harus ada kerinduan itu yang pertama. Kalau misalnya ibu-ibu di sini merasa, wah saya nggak ridho, saya nggak percaya ini apa segala macam, silakan ambil. Karena nggak ibu rugi waktu anak-anaknya habis di sini, uang ibu juga bayar sekolah juga di sini, tapi anak-anaknya nggak dapat apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau ibu sudah ridho anak-anaknya di sini, kerjasamalah dengan sekolah dan orang tua dan sekolah itu penting dalam mendidik anak-anak. Gak bisa anak-anaknya hanya diserahkan kepada kami. Ya. Minimal kalau ibu-ibu itu jauh, doakanlah diri setiap malam. Oh, kami ingin mengetahui perkembangan anak-anaknya setiap minggu. Aturan di pondok itu cuma 1 kali sebulan untuk kunjungan, untuk penelponan, gitu kan. Gunakanlah itu sebaik-baiknya, gitu. Nggak bisa kami menjadikan setiap minggu. Kenapa? Pondok itu full, ya kan? Kami tidak anak-anak itu nggak berlari-lari yang main-main saja. Enggak, kami kerjaan mereka, kami tugas mereka di sini. Ya, makanya kami sediakan cuma 1 kali dalam sebulan. Terus gimana? Kami kan ingin juga memantau dia. Kami kan juga, ya kalau ibu mau mantau setiap hari, jangan mesti ke pesantren. Ya kan? Sekolah kan dia yang biasa, gitu. Tiap hari dipantau. Gitu. Terus gimana caranya agar kami bisa doakan, bacain Al-Fatihah sampai 30 kali tuh. Abdul Somad itu cerita ya, bagaimana orang tuanya dia di Maroko, ya kan? Dia di Mesir, bagaimana orang tuanya? Gitu. Sama saya juga merasakan itu, anak saya di Mesir. Kangen, nasihatin mereka pengennya pengen marah, pengen cubit kalau lagi di HP itu, kalau dia marah dilaporin ke anaknya. Bisa kalau HP dicubit, kalau bisa kita cubit gitu ya, gitu kan? Karena saking keselnya gitu ya, misalnya apa? Dan yang uangnya dikasih sebentar habis ya, gitu kan? Gak bisa dia mengatur dan segala macam, gitu kan? Nah gimana ya? Ya kita berdoa saja. Gitu. Agar Allah itu apa tujuan kita mengirim anak kita jauh-jauh untuk sekolah, ya kan? Semoga Allah mau menjaganya, ya kan? Bisa Allah jaga, ya. Mudah ya dalam belajar. Itu saja. Gitu. Bacakan Al-Fatihah tiap malam, kirim buat dia, kan? Buat anak-anaknya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sudah 1,5 jam. Ya, mudah-mudahan tergambar bagaimana seharusnya sikap orang tua ke sekolah, sikap orang tua kepada guru-guru, ya gitu ya. Karena apa? Karena guru itu ternyata harus kita muliakan. Dari seluruh manusia itu, guru itu yang lebih utama untuk dimuliakan. Ini bukan karena saya seorang guru kemudian saya minta dimuliakan, enggak. Gitu ya. Jadi saya katakan, saya mengambil dari kitab Ta'limul Alim. Saya mengambil rujukannya kepada Sayyidina Ali, ya kan? Memang rujukannya orang-orang yang telah dijamin masuk dalam surga, bukan kemudian karena keinginan saya saja. Kemanapun juga ibu-ibu kemudian belajar, bahkan mencium tangan kiai, mencium tangan ustaz itu, gitu kan? Dan cuma mengharapkan barokahnya, bukan yang lain, bukan karena kiainya gila pujian dan segala macam. Dan itu lebih kepada bagaimana agar ilmu itu seorang anak itu ridho kepada kiainya. Orang tua kemudian juga ridho kepada guru dari anak-anak. Itu saja. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Insya Allah masih ada waktu sampai
sampai 10 jam lagi ya. Silakan. Yang nonton boleh juga kalau mau bertanya di Mobil bisa lihat ada yang bertanya. Ya. Ibu-ibu di sini silakan kalau ingin tanyakan boleh. Ya boleh silakan Bu. Berkaitan sama menghormati guru ya Bu. Itu kan sempat viral yang kasus kemarin kelas 7 ya Lirboyo ya kan. Nah kan di situ kan kelas 7 itu kan mengungkapkan apa sih menurut dia kan fakta-fakta kan kalau di pondok pesantren itu seperti itu gitu kan. Nah yang saya mau tanya itu sebenarnya maksudnya sewajarnya sikap seorang guru kepada muridnya itu seperti apa gitu. Maksudnya kalau kita lihat juga kan kayak ada video-videonya yang sampai mereka tuh nyiumnya sampai terlalu banget kan, sampai yang ya terus sampai ada yang sama anggota keluarga si ya ini juga kan sampai anak-anak kecil ini diciumi tangannya juga gitu kan. Terus ada juga yang ya itu juga nggak tahu ya maksudnya videonya itu benar apa enggak. Terus sampai yang ada makanan itu sampai dilempar-lempar gitu, nasinya sampai dilempar-lempar gitu. Maksudnya yang saya tanya itu sebenarnya sikap yang kayak gimana gitu yang harusnya guru itu ya kewajaran seorang guru gitu maksudnya terhadap anak muridnya gitu. Maksudnya kalau misalkan akhirnya sampai gurunya bersikap seperti itu, kita sebagai murid itu harus benar maksudnya harus tetap patuh apa enggak gitu. Yang samanya nggak apa-apa, diungkapin aja samanya. Kasih muridnya tuh dikasih filmnya cara dengan dilempar terus dari bagian terus kalau ada si jahitnya bisa di depan dipicu dari tangan ke kaki itu ada seorang guru nggak bisa itu. Yang lain? Belakang? Bu, jauh-jauh dari Bogor. Enak ya Bu ya, sekali kunjungan ya Bu. Iya, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Bogor sekali kunjungan. Kalau besok itu baru kunjungan ya Bu ya. Iya. Boleh, benar begitu. Dan itu jadinya bisa Bu, ikut MP. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya yang kemarin yang di Trans 7 itu sudah minta maaf ya sebenarnya ke Pondok Pesantren Lirboyo. Karena mungkin ya yang diangkatnya ya fotonya yang pas begitu gitu kan, videonya pas dia lempar makanan. Kita nggak tahu kronologisnya apakah seorang ustaz sedang bercanda atau gimana. Tapi sebenarnya kan kalau dalam makanan itu kan yang nggak boleh kayak makanan itu dilempar dalam pisau itu nggak boleh. Rasulullah bahkan waktu Hasan Husain masih kecil-kecil makanannya jatuh, ya kan Rasulullah mengikuti, Rasulullah makan, ya gitu kan ya nggak kemudian dipendam atau dibuang sama Rasulullah. Ya, contoh Rasulullah seperti itu. Nah bahkan kalau misalnya duduk jalannya karena kiainya lagi duduk di bawah, ya kan, dan dia nggak bisa. Kalau kita biasanya jalan gitu ya. Nah kalau di dalam adab itu memang ada gitu, nggak boleh lebih tinggi dari kiainya. Jadi terpaksa harus ngesot jalannya kayak gitu. Ya itu karena mereka memahami seperti itu. Ya nggak ada masalah. Sebenarnya kalaupun dia berdiri jalannya tanpa sombong gitu loh, tanpa
kiainya itu boleh. Cuma kan zohirnya ya harusnya ditampakkan kalau dia dalam tidak kondisi sombong itu sebenarnya intinya seperti itu. Cuma kan ya kadang-kadang santri itu menerjemahkan sesuai dengan apa yang dia pahami. Dan itu juga nggak masalah. Jadi itu bukan warisan kolonial, bukan, memang kitabnya gitu. Di sini aja kalau ibu bahas kan seperti tadi gitu kan, memuliakan keluarga, ya kan, anak-anak dan keluarga yang berhubungan dengan kiai tersebut. Itu iya gitu. Maka pernah saya juga nemu di pondok pesantren di Jawa itu ya anak-anak kiai itu diasuh sama santri-santri itu. Ya kayak di sini aja kadang-kadang anak ustazah lupa dipegang sama siapa. Tapi bukan berarti juga nanti anak-anak itu nggak belajar. Ya seperti tadi lah kasusnya ya kan, yang seorang bapak yang menarik anaknya pulang gara-gara dia pikir anaknya itu lain kiai saja kerjaannya. Ternyata si anaknya jago banget, masalah fikih, masalah apa aja ditanya sama dia. Wah jago sekali kamu ya, yaudah balik lagi aja. Sudah terlambat. Ya, para kiai, para ustadz itu tahu mereka adalah orang-orang yang amanah. Di saat kita menyerahkan anak kita untuk dididik, dia juga tahu berarti saya tugasnya mendidik, ya kan? Nah, mereka itu adalah orang-orang yang amanah, pasti yang mendidik anak-anaknya. Makanya sebelum masuk ke pondok pesantren atau sebelum mendidikkan anak-anaknya, lihatlah apakah seorang kiainya adalah orang yang kita ridhoi atau enggak. Kalau enggak ibu ridhoi, ya janganlah titipin. Kalau ibu nggak mau, seperti tadi sarungnya ditidurin sama kucingnya, gak dibangunin tuh kucingnya, cuma kucingnya ya doang kan, ditungguin tuh sama santrinya biar kucingnya bangun sendiri. Ya. Nah itu pesantren-pesantren di Indonesia tuh seperti itu, dan itu silakan saja. Ya. Nah itu kenapa tadi pemahaman santri ini tidak akan, saya tahu misalnya saya kan ngajarin adab. Saya menjelaskan dari kitab, beginilah seorang kiai itu harus diutamakan, dimuliakan. Nah, itu kan persepsinya masing-masing santri ya, gimana mereka memuliakannya, gitu kan? Bagaimana, apakah dia dengan tadi anak Khalifah Harun al-Rashid, gitu ya kan, memberikan air gayung untuk berwudu, itu tidak perlu repot-repot kiainya, ya, gitu kan? Atau kemudian mencucikan sendalnya. Itu silakan, itu persepsi dari masing-masing santrinya, ya kan? Dan itu kemuliaan mereka masing-masing. Tidak juga tuh kayak kamu ya cuci sendal saya, nggak gitu juga. Karena saya lihat kalau di pondok pesantren tuh kayak itu nggak hanya perintah, murid-muridnya udah ngerti sendiri, ya seperti itu. Dan kalau memang kalau misalnya melempar makanan ya itu nggak boleh. Tapi mungkin nggak tahu lah ya kasusnya, kondisinya saat itu sedang apa, saya apakah lagi bercanda mereka atau lagi ngapain, ya itu berapa saya. Ya itu saja. Ya memang pesantren ini lagi naik daun ya. Sekarang juga pesantren itu beasiswa untuk kuliah ke Amerika. Oh, diutamakan santri itu santri. Tapi saya menyarankan anak-anak itu jangan ambil itu. Kenapa? Sekolah ke Amerika itu bukan dapat ilmu, tapi dicuci otaknya. Biar kemudian apa? Udah kapitalis juga. Jadi itu yang terjadi waktu sebelum 1924. Pemuda-pemuda Timur Tengah itu, beberapa negara itu, dari Mesir, dari Mekah, ya kan, dari Arab Saudi, dari Sudan, dari Yordan, dari semuanya itu dikumpulkan. Belajarlah mereka di Eropa, ya kan, balik-balik menjadi memecahkan daulah khilafah yang tadinya sampai dari Maroko sampai ke Merauke menjadi negara kecil-kecil. Itu hasil dari pendidikan kapitalis atau sekuler yang terjadi kepada remaja-remaja atau pemuda-pemuda muslim saat itu. Nah sekarang kalau kembali lagi santri-santri disekolahkan
sehingga mereka bisa tetap berhadapan dengan orang-orang yang menutup aurat. Ya, ibu-ibu kalau tahu, misalnya untuk menghafal Al-Quran saja itu ujiannya banyak sekali. Melihat orang yang terbuka auratnya, orang yang menghafal Al-Quran itu rontok kepalanya. Melihat orang berbuat kemaksiatan, rontok hafalannya. Jadi anak-anak penghafal Al-Quran itu benar-benar harus dijaga. Makan sesuatu yang haram saja, rontok hafalannya. Makan sesuatu yang haram, yang gak jelas saja, rontok hafalannya. Makanya di sini saya bilang sama suami saya, ya, ayolah buka open donasi kita. Susah nih untuk makan, gitu, ya kan? Susah untuk operasional pondok, karena yang bayar ya segitu, gitu ya. Yang gak bayar banyak, kayak gitu. Terus kata ayahnya, kalau kita udah buka open donasi, nggak tahu itu orang yang ngasih duitnya dari mana. Memang kan tuh nanti santri, orang-orang yang menghafal Al-Quran, nggak? Ngomong dengan ayah kayak gitu. Nah, jadinya kita nggak open donasi. Kalau kamu mau open donasi, wah kita bisa besar ya, seperti Quran, seperti MSH, kayak gitu. Tapi kita bertahan dengan pribadi. Walaupun kemudian misalnya ada bantuan ya teman beasiswa dan segala macam, itu dari uang pribadi. Tidak ada yang kemudian memberikan, oh ini beasiswa untuk anak-anak Jawahir, itu tidak ada gitu. Kalau dapat PIP berapa orang kemarin Bu? Udah dapat lagi ya? Nggak ada lagi ya? Saya kan di jalan terus ya tahun. Udah. Sekali doang ya. Harusnya terus dari awalnya itu teman-temannya. Iya, setengah bulan ya. Tapi jangan tinggalkan nomornya berapa sampai ini nanti SMP bisa diurus lagi. Iya, iya begitu. Ya. Intinya sebenarnya ridho, orang tua ridho aja sih. Ya, kalau memang nggak ridho, kamu nggak suka anaknya duduk sama kiainya, ya udah ambil aja anak di situ kayak gitu, ya kan? Daripada diprotes gitu. Kalau misalnya nggak suka anaknya diatur, ambil aja gitu. Kalau nggak senang anaknya begini-begini segala macam, silakan ambil aja gitu. Daripada apa? Sayang waktu, sayang uang gitu. Sayang loh, umur anak-anak kita itu anak-anak SMP, anak-anak SMA, bahkan anak SD itu umurnya itu masa-masa emas untuk belajar. Ya, masa emas dia untuk mendapatkan sesuatu yang mulia. Kalau kemudian itu terhambat gara-gara tidak dibuat orang tua, rugi, benar-benar rugi. Ya, gitu ya. Udah sibuk, Mira. Saya mau nanya ya. Ya, itu saja mungkin. Kalau ada yang ditanyakan, cukupkan. Mohon maaf dalam penyampaian kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Insya Allah yang saya sampaikan itu bukan karangan saya sendiri, tapi saya berpatokan pada kitab-kitab yang kita pelajari di pondok pesantren. Dan kalau mau ikut untuk mempelajari kitab-kitab pondok pesantren, sebenarnya kita sudah menyediakan majelis salim, ya kan? Yang pekan depan, Sabtu depan itu kita akan membahas tentang kitab Mafahim Islam. Ya, dan pekan ketiga kita membahas kitab tafsir. Dan yang keempat kita membahas kitab fikih. Ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kitab-kitab itu, nanti kita akan beralih kepada kitab-kitab yang lainnya. Jadi anak-anaknya belajar, orang tuanya juga belajar. Jadi tahu apa yang dipelajari sama anak-anak di sini. Itu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kajian pagi hari ini telah selesai. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah Fitnah Aliza atas penyampaiannya dan ilmu barunya. Semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi pahala buat kita di hari kiamat nanti. Oke, alhamdulillah waktunya udah terasa cepat sekali ya, dari tadi jam 9 sekarang jam 11 kurang 15. Mungkin sekian kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Semoga majelis ini menjadi majelis yang dirahmati Allah dan dicatat sebagai amal kebaikan di sisinya. Marilah kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Sekali lagi terima kasih kepada wali santri yang telah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.